Diduga dia udah mematikan usaha orang, dan kabarnya udah ada 2 warung yang sampai tutup. Ini bisa menjadi pro dan kontra juga. Ada yang mungkin menganggap si masnya ini review secara jujur, dan ada pula yang menganggap si mas ini review yang terkesan menjatuhkan dan malah dibaluti dengan humor-humor nggak jelas. Hola netizen yang tercinta, dunia perkontenan kini tengah ramai dengan seorang food vlogger bernama Debbie Pratama. Pasalnya, food vlogger tersebut terkena blacklist oleh pelaku usaha kuliner Jogja karena review makanan yang ia bikin beberapa waktu lalu. Food vlogger itu melakukan review makanan yang dianggap tidak objektif dan justru menjurus ke merugikan pelaku usaha kuliner. Dalam videonya, tampak Debbie tengah menyantai sambil review makanan rawon di salah satu warung makanan di Jogja. Dalam reviewnya, ia menilai rasa rawon mulai dari warna kuah yang dianggap terlalu hitam dan keasinan hingga daun kemangi sebagai bahan pelengkap ikut diulas dengan kata dan kalimat yang kurang pas, sehingga dinilai food vlogger tersebut justru dianggap telah merugikan warung yang telah buka sejak tahun 2017. Diketahui menu masakan rawon tersebut menjadi salah satu menu andalan yang ada di warung itu. Di akhir video, ia juga sempat menilai rawon yang dikatakan kurang kental khas Jawa Timur dengan memberikan rating rendah yakni 14 dari 21. Unggahan tersebut pun sontak langsung ramai diperbincangkan dan mendapatkan berbagai komentar dari netizen yang budiman. Ramainya food vlogger yang akan di blacklist oleh seluruh pengusaha kuliner Jogja, akhirnya Debbie memberikan permohonan maaf kepada pemilik warung. Debbie menyesali pernyataannya yang ramai itu dan dianggap seperti menjelekan dan merugikan warung milik Gilang Putut. Pemilik warung pun membalas dan meminta untuk menyelesaikan masalah ini dengan bertemu secara langsung di warungnya. Rawon sekalinya ada di Jogja, penjualnya malah berjiwa seniman karena jualannya mut-mutan. Tahu buka atau enggaknya harus cek IG story. Mari kita buktikan apakah rasanya bisa memperbaiki mood yang makan. Rawon tanpa setan 17.000, nasinya dijual terpisah harganya 3.000, kuahnya keasinan, pantesan dipisah. Toge sopanya dipisah juga, jadi rasanya langu dan ganggu karena nggak kesiram kuah panas. Dimakan dengan kemangi juga nggak cocok karena bukan pecel lele. Rasanya nggak ada bedanya dengan soto, cuma lebih hitam dari keluar. Walaupun hitam, tapi nggak ada aroma tinta cuminya dan nggak ada aftertaste pahitnya. Dagingnya lembut, gak ada lemaknya, cuma minus kurang Jawa Timuran banget karena yang jual dipanggil cok malah ngamuk. Telur asin 5.000, tingkat asinnya gak merata, yang kuningnya lebih gelap terlalu asin, sementara yang kuningnya sunset, asinnya pas. Jadi untuk rasa dapat rating 14 dari 21. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada yang mengikuti case Debbie Pratama dengan warung makan Mamiku. Ini adalah case pertama di mana seorang influencer di blacklist oleh pengusaha F&B di Yogyakarta. Dan mungkin juga ini case pertama di Indonesia. Ini bisa jadi pelajaran untuk siapapun yang mendaku sebagai influencer di bidang F&B, bahwa influencer pun bisa diboikot. Case-nya sebenarnya tidak perlu terjadi karena memang menggunakan cara-cara untuk review yang tidak etis. Sebagai seseorang yang sudah cukup lama melakukan review di ranah F&B dan baru akan terjun di ranah F&B dalam bentuk kedai kopi di Jogja, saya akan memberikan perspektif. Etika dan adab itu di atas segalanya. Bahkan ketika mungkin seorang influencer atau seorang reviewer itu memiliki kapabilitas dan kapasitas dan ilmu tentang makanan yang mumpuni, etika dan adab itu tetap di atas segalanya. Karena bisnis F&B itu berat. Bisnis F&B itu bisnis yang fragile dengan variabel yang sangat banyak sebagai penopang. Mulai dari modal, bahan baku, sumber daya manusianya, hingga tempatnya, itu adalah variabel-variabel yang mempengaruhi dan bisa menjadikan sebuah usaha itu maju ataupun tidak maju. Kalau misalnya teman-teman menjadi influencer, opsinya itu sederhana. Kalau influence teman-teman bagus dan mendatangkan rezeki, pahalanya mengalir. Kalau teman-teman menggunakan metode bashing, kemudian warung makan itu tutup, ada berapa banyak orang yang kehilangan nafkah karena review teman-teman. Itulah kenapa saya tidak pernah setuju dengan model influencer yang cenderung menjatuhkan pengusaha. Kalau teman-teman memiliki perbedaan persepsi mengenai rasa, tidak puas dengan pelayanannya, silahkan sampaikan langsung. Pengusaha F&B itu sangat sensitif dengan kualitas yang disajikan. Sehingga ketika ada masukan atau ketika ada kritik, mereka pasti akan melakukan perbaikan. Oleh sebab itu, idiom lama, kalau tidak puas beritahu kami, kalau puas beritahu kawan, itu tetap relevan di zaman sekarang. Jangan ketika tidak puas, teman-teman malah posting kemana-mana. Karena itu bisa bergulung dengan cepat
dan justru merugikan orang lain. Jadilah influencer yang mempengaruhi dengan positif. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk Mas Debi Pratama, juga influencer makanan lain dimanapun Anda berada. Food vlogger ini di blacklist di seluruh Jogja. Kok bisa? Jadi gini, ada food vlogger yang nama akunnya itu Debi PRT. Dia aktif di TikTok dan juga di Instagram. Diduga dia udah mematikan usaha orang, dan kabarnya udah ada 2 warung yang sampai tutup. Ini bisa menjadi pro dan kontra juga. Ada yang mungkin menganggap si masnya ini review secara jujur, dan ada pula yang menganggap si mas ini review yang terkesan menjatuhkan dan malah dibaluti dengan humor-humor nggak jelas. Mungkin dia hanya sekedar pecinta makanan tanpa didasari dengan knowledge yang cukup untuk mengkritik sebuah makanan, dan dampaknya itu parah banget. Warung yang dia review itu sampai tutup. Kebayang nggak gimana karyawan-karyawan yang bergantung hidupnya di sana? Gimana menurut lo soal ini? Niat review makanan apa jatuhin usaha orang sih? Mungkin pengen kayak Code Blue, tapi jatuhnya jadi blunder. Jadi belum lama ini ada satu food vlogger yang di blacklist alias di ban sama para pengusaha F&B se-Jogja. Bayangin tuh, singkat cerita tuh dia datengin salah satu rumah makan rawon legend di Jogja buat di review rawonnya. Tapi bahasa reviewnya tuh aneh, kayak bilang jam bukanya mesti cek mood yang jualan, kuahnya keasinan, terus walaupun hitam tapi nggak ada cuminya. Maksudnya kayak gimana tuh? Dan bahasa-bahasa aneh lainnya lah. Jadi kesan yang didapat malah kayak ngejatuhin bukannya nge-review. Nah, hal ini tuh bikin kesel para pengusaha F&B Jogja dan nge-blacklist orang ini. Menurut gue sih seharusnya dia bijak ya. Sekelas food vlogger gede-gede aja, mereka kalau nggak suka sama masakannya, mereka tuh nggak sampai menjatuhkan. Bahkan kadang-kadang di belakang layar kamera. Apalagi kan ini usaha UMKM yang seharusnya justru dapat dukungan di tengah-tengah segala keterbatasan mereka. Review jelek dari vlogger itu jangan salah, bisa sampai matiin usaha orang sama rezekinya loh. Semoga kedepannya jadi contoh yang lebih bijak sih. Nah sekarang gue tanya, gimana menurut pendapat kalian guys? Tulis di komen ya. Lo tau gak, ada konten kreator reviewer makanan yang sok keras mau niru Code Blue, tapi malah blunder di blacklist sampai akhirnya orang ini menghapus akun TikTok sama Instagramnya. Intinya orang ini nge-review salah satu rawon legend yang ada di Jogja, salah satu warung makan yang udah ada dari tahun 2000-an awal, dan warung ini nggak pernah overclaim, jadi biasa aja. Dan orang-orang yang datang ke sana emang karena suka sama makanannya. Dan tiba-tiba datanglah nih konten kreator makanan Code Blue wannabe ini ke warung tersebut. Dia pesan menu rawon dan bilang di voice overnya, ini rawon tapi rasanya kayak soto, cuma warnanya aja yang hitam. Terus dia sempat ngomong lagi kalau ini minusnya kurang Jawa Timuran banget, soalnya penjualnya marah pas dipanggil cok. Alhasil videonya viral dan banyak pelaku usaha di Jogja yang mengecam konten orang ini. Sampai endingnya si kreator ini menghapus semua akun TikTok sama Instagramnya. Ini pelajaran banget buat para konten kreator makanan. Seharusnya tugas kalian itu membantu UMKM, bukan malah ngejatohin bisnis makanan UMKM. Dan nggak perlu niruin Code Blue supaya kontennya rame. Buat jadi kayak Code Blue itu perlu background, perlu pendidikan sama pengalaman. Kalau belum punya itu ya baiknya ngemas konten makanan yang menyenangkan aja. Kalau di YouTube tuh ada Next Carlos, Ria SW. Kalau di TikTok tuh kayak Bang Mursid, Nanakot, si Bung Bung. Kalaupun ada yang nggak sesuai sama mereka, paling cuma berupa masukan aja, nggak sampai kritik aneh atau pakai bahasa yang kurang pantas. Soalnya balik lagi, ini kan bisnis orang, apalagi ini bisnisnya UMKM. Harusnya kita dukung, bukan malah dijatohin. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian tentang kejadian ini? Coba tulis di kolom komentar.